Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sanak PMA, sahabat PMA. Kita di PMA kali ini akan berbicara tentang konsep halal. Konsep halal karena sekarang lagi digalakkan sekarang sama Buya apa namanya? Babe Haikal. Babe Haikal lagi benar-benar melakukan promote yang luar biasa tentang konsep halal makan ya. Nah, itu kita akan bicara ini kaitannya dengan PMA nanti. Kita akan kupas ini bersama Om Yusri karena Om Yusri ini memang bidangnya udah spesialisnya tentang wakaf, halal. Nah, jadi udah spesialis sana ya. Jadi kita coba kulik dulu nih tentang konsep halal. Nah, ini gimana sih tentang halal ini? Gimana Om Yusri tentang konsep halal ini? Peraturannya gimana, konsepnya seperti apa, dan akan seperti apa sih nanti ke depan itu? Ya, konsep halal ini memang udah harus dicanangkan baik di seluruh Indonesia dan rumah baik itu UMKM ya, rumah makan, resto, hotel itu harus semua halal, seperti halal semua, maupun warteg dan lain-lain. Nah ini artinya kita semua mengatakan bahwa halal ini memang Indonesia adalah rumah muslim Indonesia yang terbesar di dunia misalnya. Nah ini kan walaupun memang seperti itu juga harus ada tersertifikasi produknya gitu ya, karena dikonsumsi banyak orang dan orang juga concernnya adalah inginnya produk itu halal. Nah halal di sini kan berarti bahkan ada halal thayyiban gitu ya. Nah halal yang bagaimana makanan tersebut benar-benar dibuat sesuai dengan produk yang halal, karena menyangkut bahwa contoh misalnya halal ini menyangkut banyak sekali aspeknya. Contoh misalnya dari bahan baku saja sudah ada halal, misalnya kayak tepung. Nah, tepung harus ada halalnya, sudah ada halalnya kan? Ada. Kalau dia beli tepung yang sudah brand ada halalnya. Ada halalnya, gitu kan. Minyak sudah ada halalnya. Gitu kan. Jadi, ayam kan sudah ada RPH yang sudah ada halalnya. Ada sertifikasi halalnya. RPH-nya. Itu kan jadi sudah memang sudah memang banyak ya, dari dulu memang sudah memang identik halal gitu. Nah tinggal menjadi masakan jadi. Nah ini kan juga harus ada prosesnya. Gitu. Ada proses masak. Proses masakan kan tidak hanya tepung ditaruh, minyak ditaruh, ayam ditaruh, tapi kan ada diaduk-aduk. Aduk ya kan. Bener nggak? Ada bumbunya, ada kelapanya, menggunakan air apa gitu. Kemudian nanti bumbunya apa, kita nggak tahu kan, ada minyak yang haram misalnya, nggak tahu kan paketnya gitu kan, kita nggak tahu gitu yang bersih atau enggak gitu. Nah ini kan menjadi catatan juga bahwa rumah masakan ataupun produk-produk UMKM itu harus halal, dan halal ini adalah harus wajib ya sebenarnya. Udah wajib karena memang secara perundang-undangan sebenarnya dia wajib. Harus wajib. Apalagi berkaitan dengan makanan. Ini akan menjadi catatan juga buat pemerintah. Makanya ada BPJPH. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara produk halal. Jaminan produk halal ya. B-nya badan, P-nya penyelenggara, BPJ jaminan produk halal. Kemudian masuk gini Om Yusri, kategorinya kan kemarin saya dengar ada halal yang gratis gitu. Nah itu yang gratisnya seperti apa? Apakah rumah makan Minang ini bisa gratis atau tidak? Kategorinya ada yang memang yang namanya self declare ya. Self declare itu adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang itu gratis bagi UMKM produk-produk yang saat ini kita seperti kayak keripik, kayak kue basah, kue kering, bapia, itu dia masuk kategori memang UMKM yang kecil menengah kecil gitu. Menengah kecil. Itu gratis itu? Usaha menengah kecil. Gratis itu ya? Gratis. Jadi dan masih ada kuota nih, banyak nih. Banyak. Berapa kuotanya? 644.000 sertifikat halal. Jadi misalnya kayak orang bikin keripik itu gratis. Gratis bisa. Kalau misalnya orang bikin kali orang fried chicken, itu gratis nggak? Kalau daging ayam masih bisa gratis. Ayam masih bisa. Kalau daging fried chicken, daging sapi nggak bisa. Nggak bisa. Sapi nggak boleh. Jadi kalau sapi masuk ke kategori reguler itu ada bayarannya. Itu bayarannya nanti ada hitungan sendiri ya. Nah, jadi memang kalau untuk yang UMKM menengah kecil ke bawah, ada kecil, menengah gitu ada yang besar, skala besar gitu. Ini memang harus kita lihat dulu klasifikasinya memang. Jadi di di sekitar kita itu ada namanya pendamping. Nah, pendamping itulah yang akan membantu. Sebelum masuk ke pendamping,
jika dia kita bicara tentang masukan ke orang Minang masak ya, produk Minang, sate Minang, tapi satenya sate ayam, gratis. Ayam masih bisa gratis. Tapi kalau satenya sapi masuk ke reguler. Oke. Nah. Kemudian rumah makan Minang, Om, berarti ini masuk reguler ya? Rumah makan ini harus masuk reguler. Karena dia punya banyak menu. Oke. Kan sampai 50 mungkin kan, sampai 100 menu kita nggak tahu. Kan harus ada bikin reguler. Gitu. Oke. Dari harga berapa sampai berapa, Om? Misalnya di rumah makan Minang yang kecil, contohnya kayak Om Riko tuh punya rumah makan Minang seperti itu tuh. Menunya anggaplah 20 menu misalnya, Om. Kira-kira berapa? Ini perkiraan saja. Perkiraan rata-rata kalau dari kita perhitungan kemarin itu kurang lebih 3 juta. Oh, 3 juta. Jadi 3 juta lah. Jadi bagi teman-teman yang punya rumah makan Minang yang menunya 20 sampai 30 menu itu masuk kategori reguler, diurusin halalnya, budgetnya 3 juta. Perkiraan kurang lebih ya. Itu sudah semua langsung dapat sertifikat. Oh, ya, ini perkiraan lo ya. Tapi kan juga memang di setiap rumah makan ataupun UMKM itu harus punya NIB. Sebelum ngurus sertifikat harus punya NIB. Jadi sebelum buat sertifikat halal harus punya NIB dulu. Dan bisa dibantu juga sama industri ya. Lewat PMA kita bisa bantu teman-teman ya. Bisa dibantu. Jadi NIB ini sebagai syarat ya usaha, kalau yang punya usaha sebagai identitas yang terdaftar resmi. Nah, pertanyaan saya gini, Om, kan orang ngomong gini, ngapain sih gua bikin halal, ngapain sih bikin halal, gini aja udah laku. Kira-kira ada nggak sih dampaknya ketika UMKM ini bikin halal terhadap peningkatan omsetnya, Om? Oh, ada. Testimoni udah banyak. Oh, banyak testimoni ya. Yang awalnya dia jual keripik, pisang, cuma keripik pisang doang gitu ya. Dan dia sudah awalnya nggak ada sertifikat halal, cuman PRT biasa aja. Itu ya biasa penjualannya. Setelah dia sudah ada sertifikat halal dan dia sudah ada promote, ada yang melihat sampai bisa diekspor. Nah, ini menarik. Jadi kan orang wah ini malah dia menarik kan, untuk diekspor potensi sudah halal, jadi dia malah produksi malah bertambah. Jadi artinya sertifikasi halal ini bukan hanya sekedar tempelan, Om. Yes. Berarti dia juga bisa memberikan dampak terhadap penjualan tokonya atau penjualan usahanya kan, Om? Iya, meningkatkan. Nah, jadi teman-teman ini perlu ada penekanan. Artinya halal ini bukan serta-merta hanya buatan saja. Ini berlaku berapa tahun, Om? Selamanya. Sertifikat halal selamanya. Enggak, tapi kan harus diurus lagi per berapa tahun gitu? Oh, tidak. Oh, enggak selamanya. Selama produk itu sama, kecuali ada produk baru, Kalau dulu kan nggak salah zaman MUI itu ada pembaharuan gitu ya. Kalau sekarang nggak? Sekarang udah semua. Wah, keren ini. Jadi asal menunya tetap itu juga berubah. Tuh teman-teman, 3 juta loh. Anggaplah jenengan pakai jenengan karena kita di Jogja ya. Anggaplah sanak-sanak sadaunya semuanya punya sertifikat halal. Ini anggaplah 20 tahun 3 juta kan murah sekali, Om. Murah 3 juta 10 tahun aja hanya 300.000 per tahun. 300.000 dibagi 12 hanya berapa per bulan. Ini murah sebenarnya. Dan berdampak terhadap penjualan Anda semua. Betul kan? Iya. Ya anggaplah sekarang omset dari misalnya 1 juta jadi 1.500, 1,3 jadi 2 juta, terjadi lompatan omset yang luar biasa karena ada halal. Karena ada trust di situ masyarakat. Makan Padang ini sudah halal. Nah, karena kita banyak isu kemarin itu yang di Jakarta kalau nggak salah ya, saya tahu. Kok ada rendang, tapi rendang bukan rendang daging sapi gitu. Nah, ini kan masalah ya. Oh iya. Sekarang semua orang bisa bikin rendang. Bisa. Dan semua orang bisa bikin dari daging apa saja. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Walaupun memang mungkin orang-orang Minang pasti protes. Kalau di rendang Minang ini kan dibuat dari daging sapi, ya kan. Ada yang bikin dari daging non sapi, misalnya kan pasti diprotes. Protes itu pasti. Makanya ini perlu penekanan itu bahwasanya kan yang namanya orang usaha itu kan macam-macam ya, yang macam-macam aja kan. Dan memang itu nanti setiap dia udah proses NIB, kemudian dia sudah sertifikat halal gitu kan. Nah, tadi ada yang gratis, ada yang bayar gitu kan. Nanti memang tinggal diinformasi atau didampingi istilahnya nanti. Tenang aja, pokoknya nanti mudah didampingi deh gitu. Jadi intinya nanti PMA ini juga akan menjadi salah satu memberikan pendampingan ya, Om ya. Lewat OMUSIS sendiri, karena memang OMUSIS ini sudah di Yayasan Edukasi Wakaf, kemudian di BP apa tadi? BPJPH, kita beliau ini adalah direktur juga di P3H ya? P3H-nya. Nama perusahaannya, Bang? P3H EWI. P3H EWI. Nah, jadi Om Yusri ini adalah direktur P3H EWI, kemudian dia Edukasi, dan dia di PMA juga adalah direktur marketingnya PMA. Ya kan? Nah, jadi direktur pengembangan PMA. Cocok banget. Artinya PMA, teman-teman yang ada di Yogyakarta
sesegera mungkin langsung kontak PMA, langsung kontak industri, nanti didampingi. Nah, persoalan masuk ke pendampingan Om. Ketika ada orang yang tertarik, saya saya punya rumah makan Padang nih Om Yusri, gimana caranya? Nah, itu masuk yang Om Yusri bilang tadi, pendampingan kayak gimana? Ya, pendampingan itu jadi intinya gini, kita bisa melakukan syarat ya, syarat apa saja yang harus dibutuhkan. Nah, misalnya tadi menghubungi pendampingnya, kemudian nanti mengisi data, nanti data itu semua sudah online. Oh, semua sudah online. Semua sudah online. Jadi ketika mengisi datanya di link itu, kemudian apa bahan-bahan bakunya, bahan baku di sini adalah bukan resepnya ya, tapi adalah bahan bakunya dipakai apa saja. Contoh misalnya rendang, kan butuh apa? Oh, santan, butuh dagingnya, butuh bawang merah, bawang putih, kan ada jahe, gitu. Nah, itu saja bahan bakunya. Jadi tidak sampai pada cara masak, enggak perlu. Jadi pendamping ini yang mendampingi bagaimana apa saja menunya, gitu ya. Diarahkan gitu kan. Nah, biar apa aja menunya, ada berapa menunya gitu kan. Nanti dibantu sampai dengan proses pengisian semua. Biasanya memang yang lama itu adalah bikin menunya itu. Oh, menunya. Itu karena banyak kan, jadi harus dia satu-satu nih kan, harus bikin satu-satu. Tapi mestinya kan gini Om, rumah makan Padang kan rata-rata hampir sama. Iya, tinggal copy paste gitu ya. Copy paste aja. Ya bisa juga sih sebenarnya, bisa juga. Kan nggak jauh ya, nggak jauh beda kan. Situ ya. Tapi kadang memang ada yang pakai minyak yang bermerek, ada yang nggak bermerek juga. Ada. Oh, minyak curah. Minyak curah gitu kan. Minyak curah boleh Om? Ya boleh juga sih, nggak ada masalah. Karena kan negara kan membolehkan. Negara juga bukan sudah kan, mengeluarkan dari pemerintah gitu kan. Minyak curah, minyak yang bermerek, minyak yang kemasan gitu kan, macam-macam lah gitu. Nah, tapi kan tergantung dari masing-masing rumah makannya pakai apa. Artinya ketika ada yang tertarik, kemudian menghubungi Om Yusri, nanti akan ada pendamping yang akan datang terjun ke lapangan. Mungkin timnya Om Yusri gitu ya, tim PMA nanti bisa bersama ya. Nah, itu yang menjadi. Jadi tim ini udah nggak dibayarkan Om, data wabah itu nggak dibayarkan? Ya, jadi istilahnya gini, kalau misalnya nanti sudah dilakukan pendampingan, itu ada namanya sebagai profesi. Nah, profesi pendampingan ini memang dia nanti akan mendampingi selamanya. Oh, selamanya. Artinya adalah siapa yang menjamin ini? Oh, pendampingnya gitu. Ya mungkin wajar lah dikasih misalnya. Karena harus ada monitoring setiap bulan. Oh, ada monitoring setiap bulan. Oke, berarti di awalnya nggak dibayar kan? Awalnya enggak, yang 3 juta ini udah selesai ya. Nah, nanti ada monitoring, laporan saja. Oh, laporan. Bahwa memang masih sesuai produknya. Itu per bulan? Per bulan. Oh, wajib ya per bulan? Wajib. Gak boleh 3 bulan. Karena dia ada report ke BPJPH. Ada report. Makanya nggak boleh loh. Ada yang contoh misalnya dalam setahun cuma sekali. Nah, kita nggak tahu belum berikutnya dia ada ngasih apa. Oh. Berarti nggak jamin kan jaminnya dia. Iya. Oh, berti nanti orang ini yang setiap bulan dibayar ya untuk monitoring. Berapa sih bayarannya? Kecil sih cuma ya. Paling ya kalau lihat UMR Jogja berapa sih sebenarnya? UMR Jogja anggaplah 1,8 misalnya. 1,8 misalnya. Jadi paling 5-10%. Oh, 5-10% dari UMR itu per bulan? Per bulan. Oh, murah. Murah kan? Murah sekali ya. Artinya ya wajar lah dia juga monitoring, membantu gitu ya. Ini lo profesi sebenarnya. Anggaplah 2 juta, 5-10% ya berarti 100-200 ribu kan? Iya. Ya kan kita bisa jadi dia hanya sekali sebulan datang ke sana. Sebulan aja. Untuk melakukan monitoring dan melaporkan reportnya bahwa memang produknya masih tetap masih tetap sama atau mungkin ada penambahan produk baru kita nggak tahu gitu. Iya. Nah, kalau penambahan produk baru berarti urus lagi. Tinggal report aja. Tinggal report saja. Ada nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu. Oh, nggak perlu bayar. Bagus ini. Iya. Artinya perlu bayar. Artinya sudah konsen semua di situ. Oke. Berkaitan tadi dengan ini Om, misalnya ini kan tadi produk. Nah, berkaitan tadi Om bukan tadi sisi yang pertama kita bahas tentang perdapuran. Itu masuk juga nggak dengan konsep halal itu? Enggak ya? Kalau perdapuran itu biasanya lebih ke arah kebersihannya. Oh, kan kita kan sebagai pendamping itu memang harus melihat bahwa ini sudah standar belum, misalnya gitu ya. Gitu. Kalau intinya sih bersih aja, gitu kan. Artinya memang tidak ada dietik lebih ke arah. Kalau itu perusahaan ya, kayak misalnya perusahaan besar gitu kan, dia memperhatikan apa namanya itu izin apa namanya gitu ya. Tentang perdapuran itu ya. Tentang dalam-dalamnya lah gitu ya. Kitchen seperti apa. Ada standarnya. Tapi kalau untuk kecil menengah kayak intinya adalah bersih aja gitu kan. Yang penting bersih ya. Dijamin kebersihannya. Airnya mengalir, air mana nih, air tanah, air pump gitu kan, kita nggak tahu kan gitu kan. Nah, itu juga memang harus disampaikan gitu. Karena ini memang intinya adalah menjaga kualitas masakan dari sana kita ya, rumah makan itu bersih. Oke. Nah, itu teman-teman ya, kita udah mengupas tentang konsep halal bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang punya rumah makan Minang yang ada di Yogyakarta. Silakan langsung kontak PMA. Ya, langsung kontak PMA, bisa nanti kita kasih kontak PMA di YouTube kita ini, di link YouTube kita ini, mana yang tertarik mau diurusin nanti bisa langsung di tagging oleh
Om Yusri bersama timnya lewat PMA gitu. Jadi bukan mau makan padang aja ya, tapi misalnya kayak tadi ada snack-snack yang bikin nama snack, masakan bagi rumah makan Mindang dan seluruh masyarakat Minang yang ada di Yogyakarta dan masyarakat yang Yogyakarta umumnya jika juga ingin menggunakan pendampingan dari PMA bisa. Kita akan kolaborasi dengan Om Yusri untuk bagaimana ngurus sertifikasi halalnya. Kalau yang teman-teman yang saudara Minang yang punya hanya misalnya kayak snack-snack itu, nah itu gratis ya. Gratis Mas. Yang penting bukan daging. Bukan daging sapi. Dan ada juga satu lagi Om sebenarnya. Kalau dia menggunakan box. Bukan box. Ya, nggak perlu, nggak usah ya. Nggak usah, itu kan box hanya layanan box itu kan sebuah pelayanan aja tambahan ya. Itu tambahan saja sih sebenarnya. Itu kan juga box dibeli ke tempat box ya. Oke, berarti misalnya jual bika Minang ya kan, kemudian lambang tapai itu juga kasih halal kan itu. Betul. Nah, ini gratis loh. Mumpung Om Yusri sudah di bidangnya. Masih ada 600 ribu sertifikat halal yang gratis. Masih ada jatah kuota 600 ribu nih ya. Ini rebutan ini seluruh Indonesia nih kan? Dari 64 juta UMKM. Nah, rebutan ini di seluruh Indonesia. Data gitu ya datanya. Karena nanti kalau setelah gratis ini masih besok berbayar nih. Sebayar. Ya. Bayar murah kok bayarnya. Ya. Tapi yang perlu saya tekankan, sebelum ada sertifikasi halal, teman-teman tetap harus ngurus NIB. Nah, ngurus NIB-nya silahkan kalau bisa sendiri monggo, tapi kalau seandainya memang ada kita bantu pembuatan NIB ya ada budget 100 ya kurang lebih 100 ribu lah. 100 ribu sampai 150 ribu ya, tergantung lokasi Anda di mana, nanti posisinya bagaimana, antara 100 sampai 100 kami yang buatkan. Tinggal ada KTP sama NPWP kami buatkan NIB-nya baru masuk ke sertifikasi halal. Tapi kalau seandainya jenengan semua Anda semua sudah punya NIB, udah langsung sertifikasi halal dan gratis. Nanti bertanya-tanya ini sebenarnya, kok bisa gratis ya? Karena pendampingnya itu sebenarnya sudah diberi dana juga ya sama negara. Sudah diberikan support oleh. Jadi sudah ada support oleh negara. Jadi nggak usah khawatir, nanti keenaan sama enggak, ini udah dibayar oleh negara. Makanya gratis ya. Kayak gitu, terima kasih Om Yusri. Terima kasih. Di sesi ini bagus banget. Mudah-mudahan teman-teman masyarakat Minang yang di Yogyakarta yang punya usaha rumah makan, yang punya usaha UMKM, snack macam-macam bisa mendengarkan YouTube ini dan langsung kontak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.